Halo guys, selamat sore dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Nah, sebenarnya nih saya mau menjelaskan tentang puasa dalam agama Buddha. Nah, karena biasanya tuh di setiap agama tuh pasti ada puasa. Misalnya kalau bulan sekarang nih biasanya disebut dengan bulan Ramadan, tuh khusus untuk umat muslim menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, bagaimana di Buddhis? Kalau di Buddhis sendiri tuh ada puasanya. Puasanya tuh jadi dari jam 6 pagi kita tuh berpuasa, kita boleh makan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau sampai tengah hari. Setelah itu kita tidak boleh makan apapun. Tapi kalau minum air putih boleh. Tapi di sini ditekankan bukan hanya kita menahan rasa lapar. Rasa lapar dari jam 12 siang itu sampai jam 6 pagi lagi baru kita boleh makan. Nah, selama dari jam 12 siang sampai jam 6 pagi lagi kita tuh boleh minum air putih tapi tidak boleh minum jus ya, jus yang buah dari lebih dari sekepalan tangan. Nah, apakah berpuasa itu misalnya bagaimana cara memulai puasanya? Caranya yaitu dari jam 6 pagi kita tuh sudah bersiap diri. Bersiap diri itu dalam arti bukan hanya hari ini saya mau berpuasa, tidak, tapi dengan membacakan parita. Paritanya itu harus membaca Atasila. Atasila itu bagi yang mau berpuasa tadi yaitu 8 sila. Nah, kalau Pancasila 5 sila itu untuk umat awam kayak kita, misalnya untuk sehari-hari. Jadi kita berlatih, bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pencurian, pembunuhan, berkata bohong, berzina, dan bermabuk-mabukan. Sedangkan kalau atas sila itu 8 sila, jadi ditambah 3 sila, tidak boleh merias diri, mendengarkan musik, terus tidak boleh makan setelah lewat tengah hari. Nah, setelah itu dari jam 6 tadi itu kita baca parita Atasila, habis itu kita makan, terus jam 12 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu kita boleh makan bebas ya, tapi sebaiknya sih kalau mau berarti VG. Kalau enggak juga enggak apa-apa, boleh makan daging itu juga boleh sampai jam 12 siang. Nah, setelah jam 12 siang sampai jam 6 pagi, kita tidak boleh makan sama sekali, tidak boleh nyanyi-nyanyi dalam hati. Sebaiknya sih ya tidak boleh nonton TV, tidak boleh dengerin radio, dan tidak boleh makan ngemil atau mengemut permen juga itu nggak boleh. Nah, biasanya tuh kalau mau efektif kita tuh ikut pelatihan samaneri atau samanera atau atasila, biasanya ada di wihara juga setiap akhir tahun tuh boleh dilakukan, jadi kita boleh ikutan. Nah, kalau untuk umat awam kayak kita, bagaimana, apakah bisa? Bisa. Kalau kita bertekad pasti bisa. Nah, setelah kita misalnya nih, saya mau melakukan Atasila 2 hari atau 1 hari aja deh boleh. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 12 yang boleh makan, setelah jam 12 yang sampai ke jam 6 pagi itu nggak makan apa-apa. Setelah kita mau melepas sila, kita harus baca parita lagi, yaitu parita Pancasila. Jadi kita mengambil 5 sila lagi seperti seorang upasaka upasika. Ingat ya, kalau kita tidak melepas sila, misalnya kita melakukan puasa tapi kita tidak melepasnya terus 8 sila atas sila, itu sangat berbahaya karena kita sudah mengambil janji 8 sila. Berarti kalau kita lupa, kehidupan kita setiap harinya tuh harus berlatih 8 sila. Bayangkan berapa sila yang sudah kita langgar kalau kita tidak melepasnya. Maka dari itu kalau kita sudah melepas sila atau 8 sila tadi, kita harus membaca parita Pancasila ya, jangan lupa. Jadi kita mengambil 5 sila lagi untuk kehidupan kita sehari-hari.
Soalnya jangankan ya kita melaksanakan 5 sila aja itu sangat susah loh melakukannya. Memang terdengar gampang, kan cuma bertekad. Iya, bertekad kalau kita sudah mengucapkan berarti kita harus melaksanakannya. Jadi kita kalau sudah mengambil 8 sila lalu tidak mengambil 5 sila lagi, berarti kita sudah dihitung melakukan 8 sila selanjutnya. Nah, ada lagi 10 sila atau dasa sila. Kalau dasa sila itu latihan untuk samanera. Samanera atau samaneri ya. Nah, kalau atas sila biasanya kayak umat awam kita, umat awam kayak kita berlatih di wihara atau di rumah melakukan biasanya sebulan menjelang Waisak kita melakukan latihan atas sila. Saya pernah melakukan atas sila tapi cuma ya 1 minggu sih, nggak lebih, dan itu sangat jarang saya lakukan karena ya jujur berat, bukannya nggak bisa, tapi ya saya pernah melakukan tapi tidak sering karena menurut saya tidak semudah apa yang kita ucapkannya. Kalau hanya menahan lapar, menahan haus itu bisalah kita lakukannya. Tapi yang namanya apalagi ya berbohong, terus mencuri, membunuh dan sebagainya itu kayak membunuh nyamuk aja. Pikiran kita tuh kalau lihat nyamuk kita tidak melakukan, pasti kita aku pengen membunuh nyamuk itu, aku pengen tak. Nah, kalau kita sudah mengambil sila, kebayangkan gimana pelanggarannya. Tapi yang namanya latihan ya, kita nggak usah memikirkan bagaimana beratnya, namanya juga berlatih ya. Kalau kita terus berlatih ya pasti bisa ya. Semoga nanti kedepannya saya bisa melatih lebih dari 5 sila, mungkin 8 sila, 10 sila, semoga ya. Oke, begitulah ya arti puasa. Bukan arti puasa sih, tapi bagaimana cara berpuasa kita sebagai umat Buddhis. Oke, kalau misalnya kurang jelas, boleh ditanyakan lagi kepada Bante, Romo Pandita, atau guru agama Buddha, atau siapapun yang pengetahuannya lebih, boleh ditanyakan. Jadi kita jangan menerima begitu saja apa yang saya ucapkan atau karena mendengar dari siapa, tapi coba deh kita cek dan dicek basiko. Oke, terima kasih. Kemudian ya.